warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Guru Santi. Solih solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama atau dikenal dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan mulia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama indah dan mulia tersebut. Di antaranya adalah Al-Hayyu, Maha menghidupkan, dan Al-Mumit, Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala sesuatunya. Manusia hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Atas kehendaknya kita hidup dan dengan kehendaknya pula kita mati. Dan sebagai seorang siswa, kita harus pandai bersyukur dan mempergunakan waktu dengan baik. Apalagi saat ini adalah bulan Muharram, bulan yang sangat tepat untuk memperbaiki semua niat kita dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar, berbuat baik terhadap sesama, rendah hati, dan berani menegakkan kebenaran walaupun banyak rintangan. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan kisah Nabi Sulaiman bersama kawanan semut. Adapun tujuan pembelajaran setelah menyaksikan video kisah Nabi Sulaiman adalah 1. Siswa dapat mengetahui kisah Nabi Sulaiman dengan baik. 2. Siswa dapat menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman dengan penuh percaya diri. 3. Siswa dapat menjawab seluruh pertanyaan tentang Nabi Sulaiman dengan tepat. Disimak dengan baik ya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Bani Israel. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bersama semut tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan bersama para pasukannya. Pasukannya terdiri dari jin, manusia, dan burung. Mereka berjalan tertib dalam barisan bersama Nabi Sulaiman alaihi salam ke wilayah Thaif. Sesampainya di sebuah lembah, ada seekor pemimpin koloni semut yang menyeru kepada seluruh kawanan semut. Ia memerintahkan para semut untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman yang tidak menyadari keberadaan mereka. Kisah ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari." Di atas kendaraannya, Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum dan tertawa. Ia merasa bersyukur dengan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Beliau kemudian berdoa yang tercantum di dalam surat An-Naml ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Seketika Nabi Sulaiman minta agar seluruh pasukannya berhenti. Pasukannya itu lalu merasa bingung dan bertanya-tanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang baru saja didengar dari kawanan semut yang ada di lembah itu. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk menunggu sampai seluruh semut masuk ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman dengan para semut tersebut diceritakan secara singkat di dalam Al-Quran. Namun ada banyak makna yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Pertama, dari Nabi Sulaiman kita dapat belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang Allah telah berikan. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami bahasa binatang, termasuk bahasa semut. Ia juga bisa berkomunikasi dengan jin dan hewan yang ada di dalam pasukannya. Kedua, meneladani kisah Nabi Sulaiman yang selalu bersyukur dan berdoa. Kita bisa melihat doa yang Nabi Sulaiman panjatkan ketika ia bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Walaupun ia adalah seorang nabi, namun beliau meminta kepada Allah agar selalu dijadikan orang yang bersyukur dan beramal solih, serta meminta agar dirinya dan kedua orang tuanya digolongkan ke dalam orang-orang solih. Demikian kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga kalian dapat meneladani kisahnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Guru Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.